Black Clover chapter 285 dengan judul Bermain Kejar-kejaran di Dalam Neraka. Setelah di bagian akhir chapter sebelumnya, kita melihat bagaimana Nuts nampaknya telah dikalahkan dan tertusuk banyak tombak es. Kita sebelumnya hanya bisa menebak jika dia dikalahkan oleh dua iblis tingkat atas yang muncul di tengah pertempuran. Nah, Leo, di chapter kali ini akhirnya kita diperlihatkan bagaimana sebenarnya pertarungan yang terjadi hingga Nuts kalah. Cerita masuk dalam alur mundur beberapa jam sebelum Noel dan yang lainnya tiba di markas Dark Triad. Kita melihat Nuts sedang bertarung melawan dua iblis tingkat atas. Nuts mengatakan jika prioritas utamanya saat ini adalah mengalahkan para Dark Triad dan menutup gerbang neraka untuk mencegah situasi menjadi lebih buruk. Yap, karena jika gerbang neraka atau dunia bawah terbuka, para iblis akan masuk ke dunia manusia. Karena hal tersebut, Nuts berkata jika dia harus memisahkan Dante dengan dua iblis tingkat atas yang ada di hadapannya. Sementara itu, Dante berteriak dan tertawa melihat situasi yang tengah terjadi. Dia sangat senang karena para iblis telah muncul. Dunia seperti itulah yang dia cari-cari selama ini. Melihat Dante, para iblis tingkat atas mengatakan jika Dante hanyalah mainan Lucifero dan sepertinya si Dante bermasalah. Berdasarkan hal tersebut, bisa saja setelah Lucifero bangkit, Dante akan dibuang dan ditinggalkan. Karena menurut para iblis tingkat atas, dia hanya mainan saja. Dan sudah menjadi sifat lahiriah dari iblis untuk mengkhianati dan menjadi musuh manusia. Kemudian kita juga melihat Kapten Jack yang bangkit kembali setelah sebelumnya sempat dikalahkan. Dengan tubuh berdarah-darah, Kapten Jack berkata jika dia akan mencabik-cabik Dante. Menarik ini, meski sebelumnya sudah kalah, sepertinya Kapten Jack akan mengeluarkan kemampuan-kemampuan terbaiknya, bahkan mungkin melampaui batasannya. Karena lawan yang ia hadapi sangat kuat. Kapten Yami pun harus bekerja sama dengan Asta untuk mengalahkannya. Jadi wajar jika Kapten Jack sempat kalah. Mari kita tunggu bersama bagaimana aksi Kapten Jack selanjutnya untuk menghadapi Dante. Berpindah ke sisi lain, Nuts yang tidak punya pilihan selain mengandalkan Jack. Meskipun dia tahu itu sangat sulit, namun harus tetap dilakukan. Dia harus memisahkan Dante dengan dua iblis tingkat atas yang ada di tempat tersebut. Untuk itulah Nuts masuk dalam mode unitnya dengan menggunakan iblisnya yang bernama Wargunner. Jika kalian ingat, ada 4 iblis yang Nuts miliki, yaitu Gimodelo untuk mode Canis, Slotos untuk mode Exus, Plemude untuk mode Felis, dan yang terakhir Wargunner. Dan bersama Wargunner, Nuts masuk dalam mode unit yang disebut Galus. Dengan kekuatan spesialnya yang disebut Ability Scream, sebuah kekuatan atau kemampuan berupa teriakan atau resonansi suara. Dengan kekuatan tersebut, Nuts mampu membuat dua iblis tingkat atas lengah dan kemudian menarik keduanya ke dunia lain yang disebut Dark Prison. Sebuah dunia tercipta dari mana zone milik Nuts. Dunia tersebut mirip atau serupa dengan tempat di mana Asta belajar mengendalikan iblisnya. Dengan menarik paksa dua iblis tingkat atas ke dunia Dark Prison, cocok seperti namanya prison atau penjara, kedua iblis tersebut tertahan pergerakannya di sana. Setelah itu, Nuts masuk dalam mode unit Exus. Mari kita bermain kejar-kejaran di neraka, ujarnya. Di lain pihak, dua iblis tingkat atas berkata jika mereka tidak bisa melihat. Ayo kita bermain dengan kekuatannya. Ayo berlomba siapa yang akan membunuhnya. Jangan pakai seluruh kekuatan, ujar mereka. Mereka nampaknya tidak menggunakan kekuatan secara penuh agar mereka tetap terhibur saat bertarung dengan Nuts. By the way, ngomong-ngomong, dua iblis tingkat atas ini sepertinya sepasang, pria dan wanita. Dan kekuatan mereka itu nampaknya adalah es dan api. Itulah sebabnya di akhir chapter sebelumnya terlihat nampak panas dan dingin saat di dekat Nuts yang sudah dikalahkan. Karena tak bisa melihat di dalam dunia Dark Prison,
keduanya menyerang membabi buta atau menyerang secara acak dengan kekuatan es dan api mereka. Nuts dalam mode Exus menghindari serangan tersebut dengan cepat sambil mencoba melakukan serangan balasan. Namun serangannya tak berdampak karena kekuatan iblis tingkat atas sangat besar. Dalam mode Exus, Nuts memang cepat, namun dia tidak bisa bertahan atau berlindung dengan menggunakan kekuatannya. Namun menurutnya, dia hanya bisa melakukan pergerakan cepat dengan mode Exus untuk menghindari serangan es dan api dari dua iblis tingkat atas. Yang bisa Nuts lakukan saat ini adalah terus menghindar sampai dia mati dan tetap menjebak dua iblis tingkat atas tersebut di dunia Dark Prison. Dua iblis tingkat atas memuji Nuts. Mereka juga mengatakan jika Nuts sangat cepat. Mereka juga bertanya kenapa Nuts tidak lari, padahal dia memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Dan Nuts menjawabnya, "Aku tak akan lari karena aku tak akan memaafkan kejahatan yang keji. Dan ditambah lagi, aku tak keberatan walau aku mati," ujar Nuts. Dan kemudian cerita masuk dalam kisah masa lalu Nuts. Kisah salah satu keluarga bangsawan, yaitu keluarga Faust. Di dalam keluarga tersebut terdapat dua anak kembar. Meskipun mereka kembar, namun mereka tidak mirip secara fisik, khususnya rambutnya. Yang satu berambut hitam, yang satu lagi tidak berwarna hitam. Mungkin warna putih, karena belum ada penjelasan tentang warna rambutnya. Jadi kita simpulkan untuk sementara warnanya putih. Tapi yang pasti, warna rambut keduanya berbeda. Selain itu, perbedaan lain yaitu sang adik adalah panutan yang dicintai banyak orang. Dia masuk menjadi kesatria sihir dan melindungi banyak orang. Sedangkan sang kakak memiliki sifat yang buruk. Orang-orang memilih menjauhinya dan dia memakai sihir yang ia miliki semaunya dan untuk kepentingan dirinya sendiri. Ditambah lagi, dia merokok. Merokok membunuhmu. Iklan. Akhirnya terungkap siapa anak laki-laki yang berdiri di samping Nuts dalam sebuah bingkai foto keluarga. Itu adalah kakaknya. Yang anehnya, sang kakak bernama Nuts. Sedangkan Nuts yang kita kenal bernama Morgan. Keduanya juga nampaknya mengenal Yami. Dan Yami sesuai seperti flashback sebelumnya memang satu regu atau tim yang sama dengan Nuts, yaitu Rusa Biru Langit. Pertanyaan yang muncul, kenapa Nuts namanya bukan Nuts dan Nuts adalah kembarannya. Lalu di mana orang itu sekarang? Apa yang sudah terjadi? Misteri lagi Tabata Sensei berikan pada kita. Wadidaw. Jika boleh berpendapat, menurutku ini ada kaitannya dengan kata-kata Nuts saat menjawab pertanyaan dua iblis tingkat atas. Aku tak akan lari karena aku tak akan memaafkan kejahatan yang keji. Dan ditambah lagi, aku tak keberatan walau aku mati, ujar Nuts. Jika kita tarik benang merah dari statement Nuts, sepertinya dia sangat membenci dan tak pernah memaafkan kejahatan yang keji. Apakah kembarannya yang melakukan kejahatan yang keji di masa lalu, dengan bersekutu dengan iblis dan bekerja sama dengan Dark Triad? Namun sebelum terseret terlalu jauh atau mungkin membangkitkan sang iblis, dia tersadar dan akhirnya mengorbankan dirinya. Karena itulah, Morgan merubah namanya menjadi Nuts dan menggantikan kakaknya sembari menyusup dalam Dark Triad. Dan mungkin juga itu yang menjadi alasan mengapa Nuts memiliki banyak iblis. Sebuah asumsi tanpa fakta pendukung yang kuat. Tapi setidaknya itu meramaikan dan menyatakan opini atau pendapat dariku. Maybe yes, maybe no. Makin seru aja nih Black Clover. Tapi tetap, 3 orang yang selalu kutunggu kedatangannya ke kerajaan Dark Triad adalah trio barbar. Mereka adalah Magna, Zora, dan tentu saja Asta. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Seki!